Apa itu PPG dalam jabatan bagi guru? PPG dalam jabatan bagi guru adalah program pendidikan profesi guru atau PPG yang dirancang untuk guru-guru yang sudah mengajar minimal 1 tahun. Sementara PPG prajabatan adalah pendidikan profesi bagi calon guru yang dilaksanakan melalui LPTK atau lembaga pendidik dan tenaga kependidikan. Apa tujuan PPG dalam jabatan? PPG dalam jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru yang telah mengajar minimal 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti pendidik profesional. Apa manfaat sertifikat pendidik? Bagi guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik, akan mendapatkan tunjangan profesi guru dari pemerintah setelah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Siapa yang berhak mengikuti PPG dalam jabatan? Pertama, terdaftar aktif sebagai guru dalam Satmingkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Kedua, guru yang diangkat paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dan terdata aktif tahun ajaran 2023 atau 2024. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mata pelajaran PPG dalam jabatan. Keempat, belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, belum memiliki sertifikat pendidik sesuai mata pelajaran yang dipilih. Keenam, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas atau lembaga layanan kesehatan lainnya. Ketujuh, lulus seleksi administrasi. Apakah PPG dalam jabatan harus mengikuti seleksi akademik atau pretest? Tidak. Bagaimana dengan guru yang telah lulus seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan? Guru yang sudah lulus seleksi akademik akan diprioritaskan menjadi peserta PPG dalam jabatan. Dokumen apa saja yang diperlukan saat pendaftaran? Pertama, ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Kedua, SK pengangkatan sebagai guru tetap dan atau SK PNS atau P3K. Ketiga, surat tugas mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan. Keempat, KTP dan KK. Kemana guru mendaftar untuk mengikuti PPG dalam jabatan? Pendaftaran dilakukan melalui akun masing-masing guru pada aplikasi eMIS. Apa saja langkah pendaftaran PPG dalam jabatan? Pertama, login sistem menggunakan akun masing-masing. Kedua, pilih menu PPG dalam jabatan. Ketiga, lengkapi data diri dan dokumen yang diminta. Keempat, memilih bidang studi PPG yang linear dengan ijazah S1 atau D4. Kelima, pastikan data sudah benar, lalu klik kirim pendaftaran. Bagaimana cara memilih bidang studi PPG dalam jabatan? Bidang studi untuk PPG dalam jabatan dipilih sesuai atau linear dengan program studi pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki masing-masing guru. Ketentuan linearitas bidang studi PPG dengan ijazah S1 atau D4 dapat dilihat pada petunjuk teknis pelaksanaan PPG dalam jabatan pada Kementerian Agama. Apa kriteria sasaran dan skala prioritas pemanggilan PPG dalam jabatan? Pertama, guru penyandang disabilitas. Kedua, distribusi kepesertaan mempertimbangkan proporsionalitas wilayah dan atau jenjang Satmingkal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, guru yang berasal dari wilayah binaan 3T. Keempat, guru berstatus ASN Kementerian Agama. Kelima, usia dari calon peserta sertifikasi guru diurutkan dari yang tertua. Keenam, memiliki masa kerja atau pengalaman mengajar lebih lama, dan pangkat atau golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan, dan atau yang ketujuh, guru agama yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pembiayaannya bersumber dari APBD. Bagaimana cara mengetahui guru dipanggil mengikuti PPG dalam jabatan? Peserta akan mendapatkan notifikasi melalui akun masing-masing pada aplikasi eMIS. Apakah ada biaya yang diperlukan dalam mengikuti PPG dalam jabatan? Biaya PPG dalam jabatan sepenuhnya ditanggung pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Guru tidak dipungut biaya sepeser pun dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan. Apa saja tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan? Pertama, seleksi administrasi dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua, pendalaman materi dan induksi atau tryout yang dilaksanakan oleh LPTK Learning Management System atau LMS. Dan ketiga, UKM PPG dilaksanakan terpusat langsung oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan melalui LMS? Pertama, kegiatan pendalaman materi. Kegiatan pendalaman materi dilakukan dalam bentuk 1. Mengerjakan pretest modul. 2. Mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri dan terstruktur. 3. Membuat ringkasan materi pada modul pedagogik dan profesional. 4. Mengerjakan tes formatif atau tugas-tugas terstruktur. 5. Mengerjakan tes akhir modul. Kedua, pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan produk sebagai berikut. Pertama, perangkat pembelajaran yang meliputi analisis CP, penyusunan TP dan ATP, penyusunan materi ajar, penyusunan LKPD, alat peraga, media pembelajaran, penyusunan instrumen, dan penyusunan modul ajar. Kedua, rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan dengan format data video MPEG berdurasi 7-10 menit. Ketiga, induksi dan tryout. Induksi dan tryout dilaksanakan setelah selesai kegiatan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Induksi bertujuan untuk pendalaman materi yang relevan dengan kisi-kisi UKM PPG. Tryout dilaksanakan dalam rangka uji coba pelaksanaan UKM PPG yang hasilnya dijadikan syarat untuk mengikuti UKM PPG. Bagaimana pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan? Pertama, uji kinerja. Dilakukan dalam bentuk ujian praktik pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktik pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Uji portofolio adalah uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG, mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi dan karya inovasi. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Dan kedua, uji pengetahuan, yakni uji tulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk mengetahui capaian pembelajaran program PPG. Apa yang menentukan kelulusan mahasiswa PPG dalam jabatan? Peserta UKM PPG dinyatakan lulus UKM PPG jika telah berhasil lulus uji kinerja dan uji pengetahuan. Peserta yang belum lulus pada salah satu atau kedua ujian belum bisa dinyatakan lulus UKP PPG dan harus mengulang untuk ujian yang belum dinyatakan lulus. Pengumuman kelulusan disampaikan melalui surat edaran resmi yang disampaikan oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama. Apa tahap selanjutnya setelah dinyatakan lulus UKM PPG? Jika telah dinyatakan lulus UKM PPG, maka peserta akan diberikan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi penyelenggara PPG. Sertifikat pendidik yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam penerbitan nomor registrasi guru atau NRG. NRG menjadi salah satu syarat bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Berapa kuota PPG dalam jabatan? Total ada sebanyak 567.563 guru di Kementerian Agama yang eligible untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ini akan kita habiskan dalam 2 tahun dengan kuota di tahun 2025 sebanyak 419.168 guru. Dan di tahun 2026, kuota yang akan kita ikutkan PPG dalam jabatan sebanyak 148.395 guru. Kapan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan? PPG dalam jabatan untuk batch 1 tahun 2025 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2025. Namun, mulai minggu kedua Februari, Kementerian Agama akan mengumumkan melalui akun Simpatika atau Siaga mahasiswa yang dinyatakan lolos pada batch 1.
Kemudian, mahasiswa wajib melakukan lapor diri ke LPTK.